Bapak, Ibu, dan teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kelas pada Google Classroom. Sebelumnya, apa fungsinya membuat kelas pada Google Classroom? Nah, kita dapat membuat kelas pada Google Classroom untuk memberikan tugas dan memposting pengumuman pada siswa. Jika di sekolah Bapak, Ibu, dan teman-teman memiliki akun Google Workspace for Education, maka kita dapat menggunakan email tersebut untuk membuat kelas. Namun, Google memberikan kesempatan kepada siapapun yang berusia di atas 13 tahun dapat membuat kelas menggunakan akun Google pribadi. Jadi sebelum membuat kelas pada Google Classroom, Bapak Ibu bisa menyiapkan akun pribadi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari Google. Nah, akun ini akan berfungsi saat Bapak Ibu login atau masuk untuk membuat kelas pada platform Google Classroom. Nah, bagaimana caranya membuat kelas pada Google Classroom? Langkah yang pertama, kita membuka classroom.google.com atau kita bisa mengetikkan Google Classroom pada kolom search di mesin pencari pada laptop atau gawai kita. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul penelusuran tentang Google Classroom. Nah, kita masuk menggunakan yang bagian ini. Jika sebelumnya kita sudah pernah login menggunakan akun Google kita, maka kita bisa langsung masuk menggunakan bagian ini. Nah, karena sebelumnya saya sudah login menggunakan akun Google saya, maka saya langsung masuk ke Google Classroom. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, karena tujuan kita adalah membuat kelas atau sebagai guru, maka kita bisa membuat kelasnya menggunakan tombol yang ini, buat kelas. Untuk gabung ke kelas ini jika kita login sebagai siswa. Nah, Bapak Ibu, mari simak terus video ini sampai selesai. Kita klik tombol buat kelas. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, buat kelas. Nah, pada nama kelas ini wajib kita isi dengan nama kelas yang akan kita buat. Misalnya saya ingin membuat satu kelas misalnya saya beri nama matematika kelas 9A. Nah, pada bagian atau section ini tidak usah kita isi, tidak wajib kita isi. Kemudian mata pelajaran ini juga tidak kita isi ya. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk bagian ini sifatnya opsional. Ini untuk memasukkan deskripsi singkat tingkat kelas atau jadwal kelas. Maka kita mengklik ini lalu mengisinya di sini. Nah, pada kesempatan ini bagian ini saya abaikan. Kemudian saya masuk ke mata pelajaran untuk menambahkan mata pelajaran. Jadi kita klik pada mata pelajaran ini, kemudian kita masukkan nama mata pelajaran. Karena kelas yang saya buat adalah matematika, maka mata pelajarannya saya masukkan matematika. Kemudian ruang, ini fungsinya untuk memasukkan lokasi kelas.
dan detail kelas. Nah, pada kesempatan ini saya abaikan saja. Kemudian kita langsung ke bagian buat. Jadi kita klik pada buat ini, kita klik tombol buat untuk membuat kelas kita pada Google Classroom. Baik Bapak Ibu, kelasnya sudah jadi dengan sekali klik. Perhatikan pada bagian ini jika sudah muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman, maka kelas yang kita buat pada Google Classroom sudah jadi. Selanjutnya Classroom secara otomatis akan membuat kode kelas yang dapat kita gunakan untuk mengundang siswa ke kelas. Perhatikan di sini. Ini saya cancel saja. Perhatikan ini sudah ada kode kelasnya, yaitu D2R2JP3. Nah, kode kelas ini yang akan kita bagikan kepada siswa atau kita gunakan untuk mengundang siswa ke kelas yang sudah kita buat. Jadi kita bisa mendapatkan kode kelas di bagian atas forum kelas kapan saja. Baik, Bapak Ibu, di sini ada juga tampilan Google Meet di sini. Jadi ini karena saya login menggunakan akun belajar, maka di sini ada tampilan Google Meet-nya di sini. Jadi misalkan kita ingin membuat pertemuan bersama siswa, maka kita bisa langsung klik di sini buat link untuk dibagikan ke siswa sehingga siswa bisa bergabung ke Meet Classroom yang sudah kita buat. Ketika sudah seperti ini, maka kita bisa menyalin linknya, kemudian kita bagikan kepada siswa. Baik. Baik Bapak Ibu, di sini juga kita bisa menyesuaikan tema untuk kelas kita. Jadi untuk mengganti temanya di sini, maka kita bisa mengklik tombol sesuaikan ini. Kemudian bisa kita upload foto jika Bapak Ibu menyiapkan foto khusus untuk diupload ke bagian tema ini, atau kita bisa langsung memanfaatkan fitur pilih tema di sini. Nah, karena kelas yang saya buat ada kelas matematika, maka saya pilih matematika dan sains. Nanti akan tampil tampilan seperti ini. Bapak Ibu dan teman-teman bisa memilihnya sesuka hati. Pilih yang mana terserah. Saya akan menggunakan gambar atau tema yang ini. Kemudian kita klik pilih tema kelas. Secara otomatis sistem akan menggenerasinya sehingga tampilan temanya akan berubah seperti ini. Baik, Bapak Ibu, tadi fungsi Google Classroom itu adalah untuk membuat tugas dan membagikan pengumuman kepada siswa. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur-fitur ini. Ini ada setelan streaming. Nanti Bapak Ibu bisa mengelolanya untuk dapat dilihat oleh siswa. Baik Bapak Ibu, sekian dulu tutorial saya kali ini. Nanti saya akan
membagikan tutorial lanjutan mengenai Google Classroom. Bagi dapat menonton video yang saya bagikan ini sebagai referensi untuk Bapak Ibu memanfaatkan Google Classroom sebagai platform pembelajaran untuk membuat pembelajaran kita lebih menarik pada siswa. Sekian dan terima kasih. Salam belajar dan berbagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.